Keluaran 11 ayat 1 sampai ke 10. Tulah ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan suatu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir berpura hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, Keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang menyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Ya, shalom semuanya. Kita jumpa lagi dalam program acara Bible Talk. Nah, kemarin kita ada sempat bahas mengenai keluaran, yaitu 9 tulah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai Paskah. Sekarang kita juga akan bahas nanti tulah ke-10. Mungkin hari ini kita akan berbicara sama dengan Pak Amos. Di sini juga ada Pak Wi. Sama-sama kita akan berbincang nih mengenai apa sih itu Paskah di dalam Perjanjian Lama. Kemudian juga nanti kaitannya apa sih dengan kita sebagai orang percaya gitu ya. Nah, ini kemarin kita juga ada sempat baca ya mengenai Paskah ya. Ternyata Paskah ini Tuhan menurunkan firman-Nya itu begitu presisi, akurat gitu loh, jelas, detail loh gitu loh. Nah, kemarin saya juga baca ini, ini adalah permulaan Paskah bagi orang Israel. Nah, mungkin dari Pak Wi nanti bisa bantu jelaskan atau Pak Amos ya, apa sih kira-kira yang didapetin dari kemarin pembahasan mengenai Paskah, mengenai kita lihat nih di dalam Perjanjian Lama, oh Paskah ternyata begini gitu. Mungkin bisa dibantu. Ya, mungkin yang tua dulu. Gimana Pak Amos? Ya memang kalau kita kalau baca kan ini ada di Keluaran tadi apa ya 12, 13 gitu ya, apa namanya, dari 9 tulah yang sudah terjadi gitu ya, apa Pak Firaun masih tetap Mengeraskan hati. ya masih tegar tengkuk, sama juga nanti dengan Israel sendiri ya. Dan ultimate-nya memang ini ya aku sih selalu tipsnya, maksud dalam artian waktu kita ngobrolin tentang sesuatu di Perjanjian Lama, pasti kan ya karena ini yang membedakan kita antara kita sebagai orang Kristen dan orang Yahudi, yaitu orang-orang yang dalam tanda kutip orang pilihan itu sendiri gitu ya. Dan kita yang mengerti bahwa semuanya ini kan kayak gambaran gitu ya, apa bayangan daripada sesuatu hal yang benar-benar gimana ya, kalau kita ngobrolin soal bayangan kan ya cuma hanya gambaran gelap gitu ya, gambaran gelap dari sesuatu hal yang objeknya nyata gitu. Kalau kita berdiri terus disinari sebuah
sinar, ya objek yang di belakang kita itu mungkin disinari dari belakang, itulah bayangan kita cuman gelap doang, cuman kadang ya kita juga kadang-kadang bisa mainin kan kayak tangan kita gitu ya. Iya. Kalau kita lagi dulu tuh kayak anak-anak tuh ya, disinarin ini kita bisa bikin kayak anjing lah, kita bisa, tapi sebenarnya gambarannya tangan gitu. Jadi yang aku rasa adalah yang kita harus doakan bagi kita semua, ya kita harus berdoa bagi mereka, khususnya untuk orang Yahudi sendiri, untuk bisa membuka apa namanya, Wawasan pikirannya. ya dalam artian apa sih yang dibilang itu tuh, tudung itu ya, apa kayak Selubung, ya. selubung gitu ya, bahwa ini sebenarnya cuma hanyalah gambaran gitu ya. Kita tahu lah apa, bahwa di situ ada sebuah persiapan yang wah kayaknya lumayan ya, persiapan motong ini gitu ya, apa namanya, motong anak domba, bukan dipotong doang, habis itu dimakan jeroan, nggak tahu ya, jeroannya Iya, dibakar iya, ya, kayaknya iya. dagingnya dimakan, darahnya di apa namanya, diusapin ke tiga Iya. tiga kan, Ke ambang pintu, kemudian iya, kedua. dua pilar itu ya kan, jadi 3 set gitu, jadi dan melihat bahwa semua itu terjadi dan kejadian gitu, anak-anak yang khususnya yang sulung meninggal semua, ya itu sebagai, ya kita bisa melihat mereka sampai sekarang bisa terus apa sih namanya, ya, karena itu menurut aku historik banget ya. Iya. Iya. Dia satu bangsa udah dijajah 400 berapa, 30-an tahun tadi apa ya, bisa bebas free. Kalau kita bayangin Indonesia gitu ya nggak terlalu gimana-gimana banget sih historinya, tapi kuculuk-kuculuk udah tiba-tiba di lapangan mana kami bangsa Indonesia, jadi nggak terlalu gimana ya histori. Kalau mereka tuh sampai ada peristiwa mati satu negara tuh, mati anak-anak yang sulungnya semua, kan kayaknya tragis gitu, ada ketragisan gitu ya. Ya tapi nanti kita coba telusuri lagi ya, karena aku yang lebih menarik adalah memang ya itu tadi, Paskah sendiri bagi kita sebagai orang Kristen itu so powerful, dan itulah jawaban mengenai kehidupan kita gitu ya. Itulah kasih Allah dalam kehidupan kita, bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini gitu, sehingga dia menyediakan sendiri anak domba yang yang kita nggak bisa sediakan untuk bisa menjadi penebus gitu ya, menjadi satu apa sih, korban daripada Paskah itu sendiri, untuk kita bisa kecap selama-lamanya ya. Dari Pak Wi lagi. Ya, terima kasih Pak Henry, Pak Amos. Nah, jadi Paskah ini kan kita lagi membahas tentang Paskah ya. Mungkin pertama kali Paskah ini diadakan ketika bangsa Israel akan atau dipimpin oleh Tuhan itu untuk keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Nah, jadi pertama kali Paskah itu diadakan itu menjadi satu peristiwa penting, Pak. Momentum ya. Iya, momentum, dan demikian pentingnya sehingga bangsa Israel pasti dia akan mengingat masa ini. Karena dia harus melihat bagaimana Tuhan membela dia, Tuhan memimpin orang pilihan ini itu keluar dari suatu negeri yang negeri perbudakan ya. Demikian kuat cengkramannya, kalau bukan Tuhan dia tetap akan menjadi orang atau bangsa budak. Tapi Tuhan memimpin mereka keluar. Nah, ini memang kalau kita lihat itu sudah dicatat, Pak, di kitab Taurat ya, terutama di kitab Keluaran. Nah, ini kalau kita lihat tadi Pak Henry, Bro Henry menyinggung tentang ini, tulah ke-10. Memang ini kejadiannya persis di tulah ke-10, Pak. Setelah tulah 10 itu tadi Pak Amos sempat singgung, begitu kerasnya hati Firaun, memang ini sepertinya memang dikeraskan oleh Tuhan sendiri dengan tujuan untuk memberitahukan nanti siapa aku, Siapa Tuhan ini gitu ya. Nah, jadi ini Pak, jadi suatu momen atau suatu peringatan atau suatu hari raya ya yang akan nanti dikenang oleh umat Israel, kira-kira seperti itu Pak. Jadi awal. kurang lebih Paskah ini kita bisa simpulkan apa?
seperti awal cikal bakal sejarahnya ya, Iya. sejarah Paskah, Pasca. termasuk juga sejarah bangsa Yahudi. Ini di mana ini adalah puncak momentum di mana Tuhan juga menunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel supaya orang Iya. juga tahu, baik bangsa Israel maupun bangsa asing itu tahu akulah Tuhan yang sebenarnya. Iya. Nah, kalau misalnya kemarin dibaca lagi tuh ternyata Paskah bagi Tuhan itu sangat detail. Iya. Sangat detail sekali. Saya pengen mencatat gitu Iya. satu-satu. Wah, Rinci, ternyata ya. benar ya. Apa yang difirmankan Tuhan itu detail, terperinci. Iya. Mungkin bisa dibilang, saya nggak tahu apa ini bisa dibilang nubuatan juga nggak. Tapi ini kan seperti dia berfirman kan kepada Musa Harun, kemudian Musa Harun sampaikan kepada bangsa Israel. Seperti contoh yang kemarin saya catat nih, Paskah pagi Tuhan nih. Bangsa Israel itu masing-masing mereka mesti ambil domba jantan. Kalau nggak ada domba, boleh kambing. Tapi syaratnya adalah mesti jantan. Kemudian harus berumur 1 tahun dan tidak bercela. Kemarin kalau bercela itu kan dia maksudnya benar nggak nih? Nggak cacat fisik, juga mesti sehat kondisinya gitu. Iya. Tidak ada boleh seperti itu. Terus untuk masing-masing tiap keluarga, itu untuk bangsa Israel. Nah, sedangkan keluarga yang kecil bisa bergabung dengan keluarga kecil yang lain gitu loh. Jadi Joinan gitu. joinan gitu loh untuk yang ini mengenai korban ini nih. Udah gitu mereka harus kurung sampai hari 14 di bulan itu. Nah, kemudian dikasih tahu lagi harus menyembelih pada saat senja. Iya. Nah, senja ini kemarin saya cek, nggak tahu deh senja yang di bangsa Israel dulu sama sekarang sama nggak? Kalau senja di Indonesia kan ditulisnya sekitar jam 6.30 nih. Iya. Setelah tengah hari lewat, udah menjelang malam gitu loh. Setelah itu harus ambil darah. Yang tadi kita bahas tuh, dioleskan kedua tiang, kiri kanan penyangga, kemudian ambang pintu. Nah, terus daging domba kambing itu harus dimakan malam itu juga. Caranya adalah dengan dipanggang. Iya. Terus mereka harus dengan makan roti tidak beragi plus sayur pahit. Diperintahkan jangan dimakan mentah, nggak boleh direbus dalam air, hanya dipanggang di api. Udah kemudian harus lengkap dengan kepalanya, betisnya, kemudian juga isi perutnya. Dan ada kata ini nggak habis, sisanya itu harus dibakar dengan api. Nah, ini yang saya baca ini spesifik sekali gitu loh, detail sekali gitu loh, sampai cara penghabisannya gimana. Terus cara memakannya pun ada lagi. Harus pinggang berikat, kasut pada kaki. Ya, kasut pada kaki maksudnya mungkin ini ya, kita ada sepatu atau sandal lah kalau bahasa Iya. sekarang lah. Kalau bahasa dulu kan kasut. Tongkat di tangan. Terus disuruh makan dengan buru-buru. Harus cepet-cepet. Dengan tujuan seperti seolah-olah dalam keadaan siap melakukan perjalanan jauh Iya. untuk berangkat. Karena kalau kita baca kan malam itu juga mereka kan bakal langsung tengah malam itu mereka langsung Berangkat. berangkat. Iya, ya ternyata ini kan adalah perintah apa ya, Tuhan yang begitu spesifik. Ini juga merupakan Paskah bagi Tuhan kalau kita baca ya. Jadi ini yang nanti yang mereka harus lakukan, kemudian mereka kasih tahu nih kepada anak-anaknya, Iya. cucunya. Kenapa sih dulu mesti seperti begini gitu loh. Nah, mereka yang bakal ingat, oh dulu ada peristiwa ini nih yang kayak momentum ini nih, Iya. supaya sejarah bangsa Yahudi itu tetap ada bahwa mereka pernah dibawa oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, leluhur mereka itu keluar dari bangsa Mesir nih. Iya. Supaya Tuhan menunjukkan kuasanya nih kepada bangsa asing dan bangsa Israel bahwa ini loh, akulah benar-benar Tuhan loh. Ini yang kira-kira yang saya dapatkan gitu loh mengenai korban Paskah bagi Tuhan. Iya. Kalau dari Pamus, Ya memang tadi serunya adalah dengan kita sebagai orang-orang yang mengerti bahwa Paskah itu sendiri adalah anak domba Allah yang disembelih gitu ya. Sama ya kan. Ternyata dalam Paskah orang Yahudi juga secara fisik adalah yang dibutuhkan anak domba gitu ya. Iya. Terus kayak misalnya harus makan. Nah, kita juga ada perjamuan perjamuan kudus. Ya, dan itu juga memang dicerita dalam Injil. Ya memang hal-hal yang diadakan sebelum Paskah itu sendiri gitu ya, hari Kamis kali ya, mungkin pas waktu hari Kamis itu ya, pas dia sebelum hari Jumat disalib, dan ya kita tahu dia juga meninggal di waktu-waktu senja gitu ya. Maksudnya kalau dicocok-cocokin ya Kristus lah sebagai gambaran utamanya gitu ya, sebagai hal yang dan yang ya memang kalau bisa dibilang tadi
Bro Hen bilang nubuat, ya memang karena Tuhan selalu jadi sutradara, bukan cuma bikin sesuatu hal itu cuman buat maksudnya cuman buat hal yang historik tadi, tetapi sebagai gambaran yang lebih utama lagi daripada sebuah peristiwa yang lebih tadi dia rekreasi ulang gitu ya. Iya, Kayak betul. gimana ya, kayak kita nonton film di remake gitu sama dia. Kalau kita pernah nonton film banyak lah dalam dunia perfilman kan, film tahun 70-an gitu, bagus filmnya. Tapi di remake lagi di tahun 2020-an lah, jadi lebih tapi menurut aku ya ini masalahnya kan di sini kan ya tentang tadi perjalanan akan keselamatan sebuah bangsa kan. Dan gambaran utamanya adalah anak domba Allah itu ya gambaran daripada keselamatan bagi semua bangsa gitu kan. Kalau ini hanya gambaran untuk satu bangsa aja, bangsa Israel sendiri, tetapi bangsa yang lain ya nggak ada hubungan. Tapi ya gitulah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga itu nyediain ya, mungkin juga kayak gambaran akan Abraham dengan Ishak sendiri ya, Tuhan menyediakan sendiri korban bakaran itu, anak domba Allah yang sepengetahuan aku dalam Ibrani mengatakan, maksudnya ada nggak sih korban bakaran yang harganya tuh melebihi, misalnya tadi kalau kita hitung-hitungan tadi ya, satu kemarin kira-kira ada berapa keluarga? 600 ribu ya? 600.000 Iya, laki-laki. Iya, belum istilahnya termasuk semuanya anak-anak, ya. berkeluarga lah, istilahnya udah kira-kira berapa kan anak domba yang perlu dikorbankan gitu loh. Nah, maksudnya gini, ada nggak sih satu anak domba yang harganya bisa menghapus, iya bukan 600 ribu doang, mungkin sekarang berapa kita nih? Miliaran, Miliaran, ada nggak sih? 45 Iya, miliar. maksudnya ada nggak sih harga satu, harusnya kan nggak bisa gitu dong peraturannya kalau kita misalnya Mengikuti. ngikutin ya, harusnya satu-satu, Pawi satu, keluarganya Bro Hen satu, keluarga aku satu, itu nggak tahu kambing domba pada ketakutan kali. Domba yang Iya, sebanyak itu. kena teror, gua dicariin semua iya maksudnya ini cuma bercanda aja, tapi maksud aku karena begitu berharganya ini anak domba satu ini, sampai harganya tuh gimana ya? Ya kita nggak bisa ungkapin kan, nggak bisa. nggak ada Nggak nilainya ada soalnya. nilainya, bukan nggak ada nilainya, maksudnya dalam arti ya nilainya Iya, tuh tidak bisa dinilai nggak bisa gitu. dinilai pakai ini lagi. Maksud aku berapa, kita nggak tahu akhir zaman sampai kapan kan, berapa lagi ada orang yang lahir ya kan, berapa lagi circle dunia ini udah berapa tahun ya. Kalau misalnya dari zaman ya mungkin dari zaman mereka, ini tahun berapa kira-kira nih terjadinya? Oh, ini kurang tahu. Apa 4.000 ya? 4.000 sebelum maksudnya kan sekitar gitu ya. Kalau kita ngelihat silsilah Kristus kan dari zaman Adam sampai Abraham kan 14 keturunan kan. Ya maksudnya dari Abraham ke dari Abraham ke Daud 14 keturunan gitu ya. Jadi maksudnya ya mungkin sekitar 1400-an gitu. Ya maksudnya 1400-an sebelum Masehi lah ya. Aku kurang tahu lah pokoknya. Ya maksud aku udah berapa, kita kan ngomongin manusia yang sekarang kan miliaran kan. Maksud aku kalau kita akumulasi dari manusia sejak mereka ada gitu, udah berapa gitu loh, udah berapa manusia yang udah, dan kita belum tahu nih sampai kita nanti masih ada nggak kita akhir zaman nih, atau udah lewat juga gitu, sampai nanti 2900 masih belum akhir zaman juga. Maksudnya iya, maksudnya udah berapa manusia nanti yang bakal ada terus gitu loh. Pak Amos mungkin mau cepat-cepat akhir zaman kali ya Pak. Iya, bukan, maksud aku ada gitu loh anak domba yang harganya tuh unlimited gitu untuk menebus dosa seseorang kan, tadi kan harus dong, iya kan, dalam sebuah keluarga harus, kalau enggak dia kena. Iya, maksud aku kena gitu, maksud aku ada gitu, Tuhan sediain, oh iya ya, ini loh bagi dunia ini semua, satu aja cukup untuk menebus satu dunia, karena memang darahnya ya tadi saking berharganya gitu. Mungkin dari aku ya, makanya serunya dari Paskah ini menurut aku itu loh ya satu tentang kasih Tuhan itu sendiri gitu ya bagi bangsa Israel, tapi bagi kita sendiri lebih lebih real lah, karena kita tahu bahwa kehidupan dunia sekarang adalah kehidupan yang ya cuman berapa 70-80 tahun, tapi dia mengerti gitu ada satu kehidupan yang bakal selamanya yang akan kita jalani,
ya cuman apa namanya pertaruhannya cuman surga dan neraka kan. Ya maksudnya Tuhan inginnya kita bersama-sama dengan Dia. Tetapi kan semua udah ada adminnya lah, istilahnya administrasinya. Administrasinya kalau mau masuk ke satu tempat yang apa namanya, yang surga tadi ya harus punya persyaratan ini kan. Ya maksudnya ya dalam kepercayaan kita sebagai orang Kristen ya kita percaya akan Kristus Yesus gitu. Ya. Ya, silakan Pak Wi. Ya, terima kasih. Jadi memang kalau kita lihat topik dari pembicaraan ini kan atau bahasan ini kan apa sih arti Paskah itu ya? Kemudian bagaimana relevansinya? Memang kalau dilihat dari arti Paskah tadi kita sudah sempat singgung itu sebagai satu peringatan ya, terutama ketika bangsa Israel itu dituntun keluar oleh tangan yang kuat oleh Tuhan sendiri. Nah, memang kalau kita selidikin atau kita pelajari lebih jauh, memang pada saat ketika bangsa Israel disebutnya sebagai bangsa yaitu keluar, itu sebenarnya sendiri secara yuridis atau secara hukum, kalau kita lihat dari saat ini Israel bukan suatu bangsa tapi suatu umat atau orang yang jumlahnya besar. Kenapa belum disebut bangsa? Karena kalau syarat sebuah bangsa adalah dia harus punya tempat ya, atau negara atau tempat bermukim nanti. Nah nanti inilah dimulai sejarah umat Israel yang kemudian akan dituntun Tuhan ke tanah perjanjian yang dijanjikan. Nah setelah sampai di situ baru lengkap Pak. Punya umat, punya rakyat, punya angkatan perang, juga kemudian punya sistem pemerintahan yang mungkin dari teokrasi menjadi monarki ya, jadi yang dipimpin oleh Allah kemudian berubah menjadi yang dipimpin oleh kerajaan, dan dia juga punya tempat yaitu dekat daerah atau tanah disebutnya tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Nah, ya ini ya kalau kita lihat apa sih arti Paskah? Nah ini arti Paskah. Terus tadi ya Pak Amos mungkin kesininya tuh sempat nanti menyinggung. Memang Pak gini Pak, banyak ahli-ahli seperti mungkin juga kalau kita lihat ya dalam bukunya salah satu teolog tuh John Frame dan Vern Poitras ya, itu tentang bagaimana Musa itu menggambarkan ya apa namanya menuliskan kitab Taurat itu sebenarnya kalau kita tarik Pak, dia mencoba melihat hubungannya itu erat sekali dengan perjanjian baru ya, khusus dalam Paskah ini juga ini merupakan gambaran Pak tadi Pak, Gambaran ke Kristus ya. iya gambaran menjadi Kristus. Kalau kita lihat tuh seperti kalau kita lihat karena kita sudah lompat gitu ya Pak ya sampai saat ini, jadi kita bisa lihat loh bahwa pertama kali sebelum ada Kristus itu gambaran tadi ya, bayangan Kristus itu sudah dicatat oleh Keluaran ini ya, bagaimana Tuhan itu memimpin umat Israel ya itu dan keluar. Nah kalau di dalam Kristus itu bukan hanya keluar tapi keluar dari perbudakan Pak, perbudakan dosa ya. Nah di sini kan perbudakan oleh Firaun, tetapi di dalam Kristus itu perbudakan oleh dosa ya. Nah terus kemudian juga di sini syaratnya apa tadi Pak Burhan udah sebutkan tuh, anak domba yang tidak bercacat celah, yang keren lah, tidak ada lumpuh atau tidak ada kudis, tidak ada sakit ya secara fisik, kemudian juga dia jantan berumur setahun ya kalau nggak sebutin ya secara detail. Jadi Tuhan jadi ini pun merupakan gambaran dari Kristus yang kemudian nanti akan mati di atas kayu salib, itu suatu gambaran dari anak domba Paskah yang benar-benar sempurna tanpa dosa ya, tanpa dosa dari Adam karena dilahirkan oleh benih Roh Kudus. Nah ini yang kemudian menjadi gambaran daripada anak domba Paskah. Nah, terus kemudian nanti kalau kita lihat bagaimana tadi ya Brohen ya, ternyata tuh Tuhan begitu detail. Nah mereka pun apa sih dari domba Paskah ini yang nanti harus dimakan? Ada Pak, yaitu apa tuh?
untuk darahnya kan nanti di ini ya, darah itu juga perlambang nanti Iya. bagaimana mereka akan dibebaskan ya dari kematian, Pak. Kalau itu kematian benar-benar kematian jasmani, anak-anak sulung akan mati, Pak, kalau nggak ada tanda darah itu. Iya. Nah, kalau sekarang kan dengan darah Kristus kita dibebaskan dari kuasa maut untuk hidup selamanya ya, hidup dalam kekekalan. Nah, terus kemudian juga domba Paskah ini menjadi apa ya? Selain darahnya juga ada sebagai makanan, Pak. Makanan. Nah, kalau kita lihat tubuh Kristus itu mencerminkan sebagai daging tubuh anak domba yang tidak bercacat ini. Yang waktu itu nanti dimakan ya. Di dalam ini juga dalam perjamuan kudus kita tahu bahwa darah Kristus itu, tubuh Kristus itu dimakan, Diminum ya. sebagai tanda Ya, jadinya ya. darahnya diminum dan tubuhnya dimakan ya. Ya itu, Pak. Saya rasa itu dulu. Iya, Pak, iya, ya. iya. Ya kalau kita lihat kembali lagi ke Paskah ini sebenarnya kan yang tadi saya jelaskan juga sangat detail. Ternyata memang kalau kita bahas lagi kembali ke fokus ke Paskah ya. Ternyata Tuhan nggak berhenti di situ aja setelah dia kasih tahu bagaimana bangsa Israel nih Paskah itu cara memakannya bagaimana, cara mengolah makanannya bagaimana, kalian harus memakan dengan memakai sesuatu. Ternyata di situ juga Tuhan kasih tahu nih pada malam hari itu juga Tuhan akan menjalani tanah Mesir. Iya. Itu karena dia mau menggenapi apa yang dia udah firmankan, yaitu tulah ke-10 Iya. ya. Jadi dia udah perintahkan semua anak sulung semua anak sulung yang saya baca adalah anak manusia, termasuk juga sampai anak binatang yang sulung pun itu akan mati. Iya. Jadi Tuhan bilang darah itu yang korban darah yang dari domba anak 1 tahun itu harus kalau bahasa di Alkitabnya dibubuhkan atau Iya. kita anggaplah seperti dioleskan lah Iya, gitu ya. dioleskan. Dioleskan pada kedua tiang pintu, kemudian dia bagian atasnya itu sebagai tanda kalau Tuhan melihat, maka Tuhan akan melewati rumah itu. Iya. Oh, ini rumah ini udah ada tanda. Nah, itulah yang dikatakan harus dirayakan hari raya bagi Tuhan turun temurun. Kemudian harus makan roti nggak beragi selama 7 hari. Kalau sampai ada yang kedapatan makan roti yang beragi, maka mereka harus dilenyapkan. Iya. Itu termasuk orang Israel ataupun orang asing. Orang asing yang maksudnya adalah mungkin budak Iya. kerja atau orang pendatang gitu loh. Terus nggak boleh melakukan pekerjaan selama 7 hari. Hanya boleh siapin makanan. Iya. Nah, nanti di bulan pertama, hari ke-14 sampai 21, waktu petang atau sore, mereka kembali harus makan roti tidak beragi. Nah, kalau kita baca di ayat yang ke-27, dikatakan, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ya ketika ia memberikan hukuman ya kepada orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah orang Israel. Nah, inilah yang menjadi mungkin yang puncaknya ya kali ya ini yang korban Paskah ini, bagaimana Tuhan memperlihatkan lagi ini nih. Iya. Ada perbedaan antara bangsa Israel dengan bangsa asing. Iya. Bangsa Israel, bangsa yang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan benar-benar memelihara, merawat. Nah, seperti sekarang ini kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita kan percaya nih kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Kristus. Kita percaya Tuhan juga pasti akan memelihara kita, merawat kita. Nah, bagaimana sekarang kita ini harus kembali nih kepada firman-Nya. Taat juga sama seperti orang Israel. Orang Israel kan kalau kita baca sih mereka udah menjalankan nih apa yang sudah Tuhan perintahkan. Semua kan di sini Alkitab nggak mencatat kan, maksudnya ada satu rumah yang tidak memakai darah atau ada yang mati, tapi ternyata enggak kan, mereka benar-benar semua taat keluar. Nah, itu kita benar-benar mungkin relevansinya adalah kita sebagai orang Kristen, Paskah ini kita lihat juga selain nggak hanya mengingat pengorbanan, kematian, tetapi firman yang diberikan tuh benar-benar kita harus taatin, kita jalanin itu sih, Pak. Ya, Burhan, mungkin sebelum nanti Pak Amos ya, saya teringat nih, kalau saya bisa berimajinasi, maka saya suka membayangkan peristiwa Paskah awal ini dengan film-film fiksi, Pak. Yang mungkin kalau saya bayangkan ketika disampaikan oleh Musa kepada umat Israel, maka malam itu, Pak, menjadi malam yang penuh kengerian.
Kenapa? Karena nanti akan tiba saatnya Allah itu dikatakan akan membunuh, ya. Dan pada malam itu, Pak, mungkin malamnya dingin gitu ya. Itu hadirat Allah itu akan jalan, Pak, melewati setiap rumah tangga ya hadiratnya. Jadi ketika dia melewati itu, kalau tidak ada darah ya yang dioleskan, maka rumah itu akan, anak sulungnya akan dibunuh oleh Tuhan, ya. Karena itulah Musa bilang, semua kamu harus mengoleskan, baik di tiang pintu maupun di atasnya itu, dengan darah anak domba Paskah itu. Nah, ketika dia lewat itu, dan dicatat memang hampir yang umat Israel yang mungkin kagak tahu, Pak, mereka tiba-tiba melihat pada malam itu anak laki-lakinya meninggal, Pak, terbunuh, mati gitu, karena ada hadirat Allah ini yang lewat. Nah, bukan hanya itu, ternyata juga ada hewan-hewan ternak mereka, yang mungkin kambing, domba, sapi yang sulung, mati semua, Pak. Jadi pada saat itu digambarkan oleh Alkitab menjadi malam yang penuh ratap tangis, dan kengerian itu bisa tergambarkan, Pak, bagaimana dicatat oleh Alkitab ya, malam itu akan banyak, begitu negeri itu tuh begitu banyak teriakan, begitu banyak tangisan yang sedih karena mereka meratapi anak-anak sulung mereka yang meninggal, Pak. Wah, jadi memang seru gitu ya kalau kita baca dan kita coba bayangkan gitu ya. Nah, ini ya kira-kira seperti itu sih, Bro. Memang, tapi dari segi geografi, maksudnya pengetahuan kita kan, mereka orang Israel kan ditempatkan dalam satu wilayah khusus, bukan sih? Di tanah Goshen. Iya, maksudnya dalam artian apakah mereka juga mendengar gitu, maksudnya ya tadi maksudnya Pak Wi bilang maksudnya kan, mungkin wilayah sini, ini apakah, wilayah Mesir, apakah sampai terdengar gitu. Apakah mereka tinggalnya sebelah-sebelahan sama, nggak maksud aku sebelah-sebelahan sama orang Mesir, atau emang mereka tinggalnya di komplek khusus? Ya, berarti kita mesti lihat ya secara geografi. Iya, maksudnya ya, setahu kita kan di Goshen itu ya, maksudnya kan karena kan ada satu, dulu kan yang awal-awal kan ada satu kekejian bahwa sapi itu digembalakan gitu kan, apa sih namanya, pokoknya iyalah ada beberapa binatang yang menurut orang Mesir kan itu binatang inilah dewa lah istilahnya. Mungkin maksud Pak Amos ini, Pak, kayak perumahan sekarang tuh ada klaster-klaster. Maksudnya mereka dengarnya nggak sebelah-sebelahan, maksudnya kan. Ya, kalau saya bayangin, nggak tahu kan itu kan satu kota ya. Kalau satu kota itu semua menangis, teriak, mungkin ada sedikit ricu kali ya. Kan iya, maksudnya satu kota dengarnya gitu kita kan. di sini, tapi bukan di sebelah gitu, maksudnya bukan di sebelah rumah, maksudnya ya di Tangerang sono gitu. Tangerang Selatan namanya ya. Iya, mungkin jauh. Iya, lebih ke arah yang nggak terlalu. Ya, aku kurang tahu lah. Tapi ya yang menarik terakhir dari aku adalah di cerita pasca orang Yahudi tadi, apa namanya, sama dengan kita gitu ya, itu punya versi baru kita, yaitu anak domba yang di peristiwa Keluaran 12 itu nggak bangkit lagi. Tapi anak domba yang Tuhan kasih, Yesus Kristus Tuhan, dia bangkit lagi. Bayangin kalau yang itu bangkit semua. Anak dombanya bangkit semua. Iya, maksud aku ini menariknya gitu ya. Yang menariknya dalam kekristenan, Paskah sendiri apa sih sebenarnya kan? Kalau kita tahu tadi Pak Wi bilang kan, Tuhan lewat gitu. Passover. Ya kan? Pesak ya lewat. Nah, sekarang bagi kita kekristenan, apa yang lewat coba? Ya, maksudnya apa yang lewat? Yang lewat apa dong? Ya, kalau di dalam kekristenan, kalau kita bayangin tuh bahwa yang lewat tuh adalah ini, Pak. Kita kalau mengikut Tuhan ya, mengikuti perintahnya, maka kita bisa menjalani hidup ini itu, dan kita melihat, Pak, ada dosa-dosa kan. Oh, nggak, maksud aku, Pak, yang Passover. Iya, maksudnya Kristus mati di atas kayu salib itu. Maksudnya peristiwa yang kita kan tadi ini kan membandingkan peristiwa Paskah yang pertama adalah menurut orang Yahudi tadi yang Keluaran. Tapi kan Paskah yang menurut kita kan
Tuhan Yesus yang Jadi anak iya. di mati di atas kayu salib. Anak Maksud aku domba sekarang Paskahnya. di mana letak lewatnya, maksudnya di mana letak lewatnya Passover itu ya bisa dinamakan jadi Passover gitu, Iya. supaya bisa kita bandingkan. Kalau misalnya yang pertama kan Allah lewat, yang ini maksudnya yang lewat apa maksudnya? Kayak Apa? versi Kristus gitu ya. Versi daripada kita sendiri yang lewat apa nih? Nah, kalau kita benar-benar apple to apple, Iya, Pak iya. ya. Ketika Allah lewat, apa yang terjadi nih? Hmm. Banyak tangisan kan. Dan kalau mereka tidak mengoleskan, itu seperti di rumah-rumah orang Mesir mungkin ya. Itu terjadi kengerian, Pak. Anak dombanya pada mati semua. Nah, maka orang-orang yang tidak percaya saat ini, kalau kita ambil apa kok yang di Passover. Kalau saya lihat Passover yang di sini adalah orang yang tidak percaya, Pak. Dia akan juga mengalami kematian kekal. Jadi kalau dia tidak mengikuti, dia pun sama seperti orang-orang Mesir yang nanti akan timbul kengerian. Apa yang berharga bagi dia, ya itu akan diambil Tuhan gitu. Dan ya di sini berarti yang di Passover itu adalah kalau Kristus itu apa ya, yang menjadi kematian itu apa, dosa kan, yang menyebabkan dosa. Nah, siapa yang percaya kepada dia akan lepas dari dosanya. Nah, gitu Pak. Jadi mereka akan Passover gitu loh. Siapa? Kan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa. Nah, jadi yang tidak percaya dia ini binasa semua, Passover semua, Pak. Maksudnya kalau yang percaya Tuhan, mereka akan selamat. Kan kayak seperti di situ kan. Ya kan? Ini hadirat Allah hadir. Tapi siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, Pak. Ya, tetapi siapa yang tidak percaya dia akan binasa. Ya. Nah, gitu. Ini juga makanya, sama. Kristus. Maksud aku adalah karena ini kan bakal terjadi dalam kehidupan mereka dan kita juga tiap tahun ya kan. Tiap tahun bakal terjadi kan. Kalau kita kan biasa bulan-bulan April tuh kan apa namanya. Artinya mereka bakal mengatakan bahwa Paskah itu misalnya 14 Abib tadi ya, dalam artian tapi kan kita sekarang berbeda gitu, dalam artian Paskah yang biasa kita lakukan kan setelah hari Jumat itu kan, itu kan belum Paskah kan dibilang. Nggak tahu apakah sepengetahuan aku dari kecil sampai besar sekarang yang kita ketahui Paskah itu hari apa? Hari Minggunya kan? Iya. Iya kan? Hari Minggunya gitu. Maksudnya yang maksud aku supaya kadang kan ada orang yang ngobrol bahwa Paskah itu ya Jumat. Makanya Jumat baru ketemu Sabtu Minggu ya gitu ya. iya maksudnya, tapi kan selama ini kalau kita ngobrolin soal Paskah kan hari Minggunya kita rayakan bahwa Paskah itu adalah kemenangan Kristus atas maut gitu kan. Bahwa dia ada dalam satu peristiwa di dalam rahim bumi itu, tinggal dalam rahim bumi 3 hari tadi gitu, dan dia melewati semuanya itu gitu. Maksudnya aku sampai sekarang mungkin apakah benar maksudnya pemikiran bahwa dia melewati semua dan akhirnya hari Minggu itu dia bangkit gitu, di hari yang ketiga tadi bangkit, dan itulah yang kita sebut ya itu yang kita rayakan. Makanya kalau aku kan sebagai juga ya, kita kan kalau kebaktian kan ngerti kan bahwa lagu-lagu yang kita naikkan waktu hari Minggu kan nggak mungkin lagi hari-hari yang kayak hari Jumat. Nggak mungkin, kita nggak bakal nggak bakal nyambung kalau kita ngomongin kau telah mati bagiku apa namanya pas hari Minggunya gitu. Pasti playlistnya adalah harus lagunya nggak masuk. Dia bangkit, ku kan bangkit, pokoknya bangkit bahwa dia sudah mengalahkan maut itu sendiri gitu loh. Bahwa maut yang biasanya tadi dilewatinnya cuman begitu gitu ya, maut kan lewat ya kan. Tapi ya tadi yang semua yang taat, yang kayak Pak Wi bilang lewat gitu. Nah, tapi sekarang ini maut dia maksud aku gimana, maksudnya kita bisa bilang bisa supaya make sense jadi Paskah, bisa kita bilang versi kita tuh maut itu malahan ya udah diapain dikalahkan. Iya, makanya udah bukan lagi lewat gitu, bukannya lagi kayak yang pertama kan lewat ya kan, cuma lewat gitu. Tapi ini udah di maut, dikalahkan, iya, makanya dipatahkan.
Tuhan bilang kunci kerajaan maut itu udah sama gua sekarang gitu loh. Lu udah nggak perlu takut lagi gitu sama yang namanya maut. Maut ya memang dalam keadaan tubuh kita masih bakal terjadi. It's exactly will be done ya kan, mati ya mati gitu ya. Tetapi yang kematian kedua itu yang nggak bakal terjadi karena selama hidup kita sudah kita devote, kita hati kita percaya, mulut kita percaya bahwa Yesus Tuhan, kita akan menerima keselamatan itu gitu. Maksud aku, apakah begitu gitu ya, maksudnya ya mungkin Pak Wi atau ya sepengetahuanku jadi begitu bahwa maut itu yang tadinya cuma lewat-lewat doang karena udah lewat, bener-bener lewat gitu. Karena Kristus sudah ngalahin dia. Kristus sudah Bagi yang bereskan. percaya. Nah, makanya kita yang percaya kan ya itulah keberuntungan kita. Tapi di sini kan yang kita makanya kalau kita ngobrolin soal kebangkitan Kristus kan itulah Paskah gitu kan sebenarnya kan. Iya dong. Kalau kita ngomongin cuma mati doang, karena firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 15, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kita. Jadi itu harus sepaket gitu. Maksudnya kematian Kristus di hari Jumat dan kebangkitannya disebut Paskah di hari Minggu, itu harus sepaket gitu. Harus bahwa Paskah yang kita ngerti sekarang adalah bahwa Tuhan bangkit gitu, bukan cuma mati doang. Kalau mati doang tadi ada juga nggak gimana? 1 Korintus 15 ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kita pikir selama ini Kristus sudah mati cukup loh. Iya dong, menebus dosa kita tadi kayak sama kayak tadi. Tetapi firman Tuhan mengatakan kalau dia nggak dibangkitin, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup. Maksudnya gini, maksud aku kalau misalnya sejarahnya Tuhan nggak dibangkitin gitu, cuman mati doang, ternyata nggak cukup loh. Iya, ternyata nggak komplit gitu. Yang satu paket, Pak. Iya, makanya maksud aku berarti dalam kehidupan kekristenan kita, Paskah itu tadi kebangkitan Kristus itu gitu. Kayak maksud aku bilang, maksud aku cuma mikir tadi apa yang dilewatin sebenarnya gitu kan. Kalau misalnya kita balik lagi kepada kata utama Paskah itu sendiri, lewat gitu. Iya. Apa maksudnya yang lewat? Tapi ya ini menurut aku aja gimana bahwa maut yang tadinya cuma lewat sekarang benar-benar lewat. Selesai benar-benar. Mungkin gini Pak. Silakan, Pak Amos ya, saya bisa nangkep. Jadi kita harus bedakan antara aspek umat Tuhan dan aspek Allah nih, ya kan? Kalau ini kan kalau umat Tuhan yang percaya ketika Allah hadrat Allah lewat, itu yang tidak memberikan tanda, ya, itu hadrat Allah akan membunuh anak-anak sulung dari keluarga ini, ya. Ya, ini kan pertama kalau dari sisi umat Israel selamat, Pak. Demikian, Pak. Kalau misalnya kita ganti dengan Kristus. Nah, orang-orang yang tidak percaya Kristus, ini kan dia akan mati, Pak. Kalau dalam kepercayaan kita, kenapa? Tidak selamat dia. Nah, ini kalau dari sisi umat Kristen ya, maksudnya umat Allah gitu. Jadi orang yang percaya pada Kristus, ya dia akan selamat. Maka disebut itu bagimu dosa itu akan di pass over, dan engkau bagimu maut itu akan pass over karena kamu sudah percaya pada Kristus dan kamu sudah ikut perintah gitu loh, firman Tuhan atau mengikuti firman Tuhan, percaya pada firman Tuhan gitu. Ya, aku ngerti maksudnya Pak Wi, maksudnya secara arti kan. Maksud aku kalau yang kita lihat secara cerita aja Pak, ya maksudnya apa nih yang lewat gitu ya. Memang kalau merujuk pada Paskah Pak, Paskah pun memang merujuknya kalau di dalam sejarah Israel itu ada suatu periode Pak, periode Paskah gitu loh. Makanya nanti kalau kita lihat di Injil ada yang bilang dalam periode Paskah gitu loh. Nah jadi siap-siap lah. Memang ada nanti akan ada mulai dari masa Paskah dan akhir masa Paskah gitu. Gitu. Ya, kalau mungkin saya tambahkan lagi menarik Pak, ketika mungkin pemirsa tuh mau tahu ya. Nah, umat Israel tuh memang umat yang tekun gitu ya, taat. Jadi ketika Taurat mengatakan demikian, maka akan dicatat benar-benar demikian, Pak. Maka kalau kita lihat bahwa pada bulan pertama tiap-tiap tahun, maka bagi Paskah ini, bagi umat
atau bangsa Israel menjadi bulan pertama, Pak. Dia dirayakannya pada bulan pertama. Kalau sekarang mungkin kita dengar di dalam kalender Yahudi ada bulan yang namanya bulan Nisan ya. Mungkin kalau di sini disebut dengan Abib, yaitu ekuivalen sama, Pak. Iya. Nah, pada bulan pertama itu, kalau kata kita mah bulan Januari, cuman ini kalau orang Israel bilangnya bulan Nisan. Nah, itu tanggal 10 itu dirayakan Paskah gitu. Iya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Ya mungkin kalendernya jadinya jadi Agak nggak berbeda sinkron, sedikit, iya, betul, iya. nggak sinkron ya dengan kalender Romawi. Nah, jadi gitu. Terus kedua, Pak, perihal perayaan Paskah ini ternyata memang masih ada Kristen yang ortodok ya, yang Iya. masih mencoba mengikutinya. Bagaimana mereka pun menyiapkan roti tanpa ragi ya, tanpa elemen ragi itu. Nah, terus kemudian dimakannya pun dengan sayur pahit, benar-benar sayur pahit, Pak. Iya, iya. Nah, mereka tuh merayakan upacara ini dengan strict kepada firman Tuhan ini, Iya, iya. kepada firman Tuhan. Ya, jadi memang menarik, Pak, ya, bahwa acara ini pun yang dicatat dalam Taurat ini sampai sekarang pun ada Kristen ortodok yang masih ngikutin. Oke, Gitu, oke. ya. Ya memang kalau ada ya begitu mungkin ya kurang ngerti aja, maksudnya Iya. Kristus sendiri ngajarin sesuatu hal yang baru gitu dengan cara Iya. tadi kan apa Iya. namanya perjamuan kudus, nggak sama sekali ngomongin soal ya karena dia tahu yang bakal ngalamin Iya. itu bukan orang Israel asli lagi gitu. Iya, iya, iya. Iya, kalau orang Israel asli ya pasti udah wajib Iya. lah, pasti udah Iya. ngalamin itu. Ya paling yang terakhir ya tadi apa mengenai Paskah, mengenai kebangkitan, maksud aku apa tadi relevansinya atau apanya nih? Kalau pasca zaman dulu, kalau kita lihat bagaimana perjanjian lama kan tadi kita udah Ya, bahas ya memang kita udah kupas ya. sama, maksud aku pertanyaannya terakhir adalah apa kan relevansinya kepada kehidupan kita gitu ya, apa namanya, bahwa ya balik lagi bahwa kebangkitan Kristus yang tadi disebut Paskah tadi ya itulah yang menjadi Puncak apa, pasca untuk sekarang kita maksud ini. aku iya apa namanya, kita mengertinya bahwa maut sudah dikalahkan gitu. Iya. Apa namanya, kunci kerajaan maut itu udah dipegang gitu ya. Iya. Apa namanya, apalagi bahwa dalam kebangkitan Kristus ya jadi kita melihat apa ya, satu realita yang benar-benar ada gitu. Ada orang bisa hidup balik gitu ya. Ya kita tahu peristiwa setelah dia bangkit, ya ini tangan gue nih gitu ya, maksudnya ada ikan nggak makan gitu. Tapi ya membuat kita juga berpikir bahwa oh ya dong, bahwa kehidupan setelah mati ada gitu. Maksudnya dengan tubuh yang baru, tubuh yang disebut tubuh kemuliaan tadi, bisa makan minum kayak biasa, tetapi apa namanya, bisa juga tiba-tiba ada di satu tempat yang terkunci rapat gitu. Iya. Iya, maksudnya ada sesuatu hal yang membuat pengetahuan. Ada juga waktu ke jalan ke Emmaus gitu ya, ada dua orang nggak kenal gitu, padahal pakai tubuh yang sama gitu ya. Ya maksudnya banyak hal yang kita beyond our imagination lah, gimana caranya bisa tahu bahwa tubuh kebangkitan itu benar-benar different, tapi seperti bisa makan juga atau yang lainnya. Dan dalam peristiwa kita sekarang yang masih dengan tubuh yang sekarang, ya yang aku mengerti ya tadi relevansinya ini semua bakal Binasa. binasa, tetapi Ada ajaibnya, kehidupan baru yang kekal nanti. ajaibnya kita bersyukur banget bahwa bukan sampai di situ apa namanya, cerita daripada hidup ini gitu, bahwa setelah ini bahwa kita disediakan satu tubuh yang baru gitu ya, dan kita bisa ya sebenarnya yang aku ingat daripada Kristus adalah kerinduan dia tetap bersama-sama kan gitu. Nggak mungkin orang mati bisa bersama-sama sama orang hidup gitu loh. Dia mikirin, aku cuman melogika aja, nggak mungkin orang mati bisa bareng-bareng gitu lagi sama orang-orang yang hidup. Ya inilah rancangan yang begitu begitu ya, kita harus syukuri banget gitu. Kita bisa berkumpul lagi nanti, nggak ending di dalam satu kematian yang udah mati gitu, dikubur, dan bisa merasakan kembali persekutuan yang hangat kayak gini, ngobrol, dan juga ya mungkin nggak ngerti juga nanti masih belajar tentang Tuhan apa enggak kalau Tuhan udah di tengah-tengah kita gitu ya. Udah nggak usah belajar lagi, tapi misalnya kita pengen tahu tentang Paskah tadi, film yang benerannya bisa nggak? Aku kadang-kadang pengen aja gitu, Tuhan ada nggak sih film
ininya film aslinya gitu ya. Jadi kita bisa nostalgia lihat-lihat gitu. Oh gitu ya. Seru lah, aku pengen sekali ada dalam satu Iya. lingkungan yang ya mungkin Iya, itu iya, iya. di luar imajinasi kita. Makanya sekarang kita hanya bisa berdiskusi, Iya. Tapi ya seru kira-kira aja, iya. Masih membayangkan, ngobrolin aja ya memang seru. Iya. imajinasinya lihat, tapi setidaknya kita membahas ya firman Tuhan lah, Iya, juga tidak iya. jauh. Apalagi sekarang kita membahas tentang Paskah ini nih, ternyata di Perjanjian Lama itu begini, tetapi di kehidupan di Perjanjian Baru pengertian Paskahnya udah beda, sudah di-upgrade sama Tuhan lagi. Bahkan anak domba yang dibilang yang dulu di Perjanjian Lama itu mati, tapi anak domba yang di Perjanjian Baru ini bangkit. Yes, Itu yang menggambarkan different sampai banget. juga dia juga yang memegang kunci kerajaan, maut sudah dipatahkan, sudah dikalahkan. Nah, itulah pegangan kita sekarang ini sebagai orang percaya nih. Iya, Tetap poinnya sama. Orang zaman dulu di bangsa Israel tetap harus mengarahnya ke Tuhan, ke Allah. Yes. Sekarang juga sama, kita tetap harus mengarah Tuhan ke Allah, tapi kita lebih fokus ke namanya Yesus Kristus Amin, itu loh. amin. Nah, mungkin ini pembincangan kita sampai pada hari ini. Sebenarnya masih banyak sih yang bisa dibahas dari Paskah ini, karena nyambungnya kemana-mana gitu loh. Iya, iya. Nyambungnya kemana-mana. Mungkin apakah ada statement close dari Pak Oh, Dwi mungkin? statement closing statement ya. Ya, jadi kalau tadi kita sudah bahas tentang Paskah pada masa Perjanjian Lama. Kalau saya boleh bacakan lagi dalam Keluaran 12 ayat 26 sampai 27 tentang makna ibadah perayaan Paskah. Saya bacakan ya untuk pemirsa. Dan apabila anak-anakmu berkata, dalam kurung maksud bertanya ya kepadamu, apakah artinya ibadah atau perayaan Paskah bagi Tuhan ini? Itu yang maka haruslah kamu berkata atau menjawab ya. Inilah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah orang-orang Israel di Mesir ketika ia Tuhan menulihi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Nah ini jawabannya. Tetapi kalau kita apa sih relevansinya? Nah ini kalau kita relevansinya Paskah, kalau sebelumnya itu kalau kita peringatan Paskah itu melalui sarana atau medianya kan anak domba Paskah yang tidak bercacat celak ya Pak ya, berumur setahun, dan karena itu di dalam Perjanjian Baru ada namanya anak domba Paskah Pak, yang kalau di dalam dalam pengertian sekarang ini anak domba Paskah ini yang dikorbankan menjadi yang sempurna sekali untuk selamanya, tidak perlu berulang-ulang. Nah yang kita percaya di dalam Kristus, dan anak domba Paskah ini juga kemudian nanti menjadi yang kita percaya yang menyelamatkan bukan hanya jasmani tetapi menyelamatkan kehidupan kita untuk mendapatkan kehidupan kekal selama-lamanya bersama Tuhan di surga. Kalau dulu yang disebut Paskah ya itu mengorbankan anak domba. Kalau kita tarik sekarang Paskah bagi kita itu dinyatakan ketika Tuhan Yesus itu dalam perjamuan kudus, inilah tubuhku, darahku. Ya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi Kristus itu menjadi peringatan, dan orang Kristen harus melihat sosok Kristus ini sebagai anak domba Paskah, Pak, yang menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, kira-kira seperti itu sih, Pak. Ya. Mungkin dari Pak Mos. Ya ini terakhir aku mau bacain dari Filipi 3 ayat yang ke-10 menyatakan yang namanya Paulus sendiri punya kehendak gitu ya. Yang ku kehendaki ialah gitu, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, bahwa how powerful kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati gitu. Jadi ya itu juga kerinduan aku juga jadinya gitu, bahwa ya aku lebih pengen lagi mengenal Dia gitu, kuasa daripada kebangkitan yang mungkin ya kita bisa bilang sama teman-teman yang menyaksikan gitu, bahwa ya kita ngobrolin kebangkitan ini kan ngobrolin soal tubuh ya mungkin dalam aspek ya kita bisa masukin ke dalam aspek kehidupan kita gitu, apa yang butuh kebangkitan gitu, apa yang membutuhkan suatu hal yang
kayaknya ini mati nih, udah nggak bisa, nggak mungkin gitu. Ini sampai sekarang kan rate-nya kan kematian itu kan masih 100%. Kalau ada orang mati, belum ada kejadiannya Balik lagi ya. balik lagi. Iya, maksudnya ini adalah satu momen di mana alamnya manusia harus mengalami gitu, tapi ada gitu loh orang yang bisa, ya tadi bisa melewati hal itu, apa namanya, punya kuasa untuk bangkit gitu loh daripada 100% ini yang bakal yang orang-orang boleh alami gitu. Ya apalagi mengenai tentang kehidupan kita gitu kan. Ya elah, yang tadi 100% udah nggak mungkin lagi hidup dalam kehidupan kita, bisa kok jadi dari yang namanya impossible ya jadi possible sekarang gitu loh. Iya, Bahwa iya. orang yang udah mati bisa hidup lagi. Tuhan bisa sekarang gitu loh. Nah, apalagi dengan kehidupan kita yang mungkin ya we know everybody have a problem gitu ya. Yang mungkin tarafnya belum sampai mati gitulah. Ada orang punya bisnis yang ya masih terseok-seok, ada yang ingin memiliki sesuatu gitu ya. Apa banyak lah dalam kehidupan kita merasa wah kayaknya udah mati nih, kayaknya udah kayaknya hopeless banget. But dari cerita ini kita jadi ngerti gitu, wih gila, nggak mungkin gitu loh. Ini yang udah bener 100% udah mati masih bisa gitu. Dan kita tahu ceritanya bukan cuman, sebenarnya kan kalau kita ngobrolin soal cerita tentang kebangkitan ini kan ya bukan cuman Kristus doang yang pertama bangkit doang. Dalam artian ini coba nanti diluruskan. Ini kan yang sulung dari antara orang mati terus bangkit kan Kristus duluan kan. Tapi kan sebenarnya kan udah pernah terjadi gitu ya. Elia waktu itu pernah, anak yang udah anak janda atau anak yang waktu dia ada di tempat itu meninggal. Elisa juga. Kristus sendiri juga yang namanya Lazarus, ya kan? Lazarus yang udah berapa hari? 4 hari ya. 4 hari ya bisa dibangkitin gitu. Maksudnya artinya hal-hal yang tadi aku udah bilang 100% udah bener-bener udah jadi bangke, udah bener-bener jadi hal-hal yang udah nggak bisa kita harapkan lagi di tangan Kristus. Itu nothing is impossible lagi gitu. Bener-bener semuanya mungkin dalam Kristus. Jadi aku jadi punya pengharapan gitu ya dalam pembicaraan kita tentang kebangkitan Kristus sebagai Paskah. Ya memberikan kita pengharapan baik dalam hidup yang kita sekarang ini ataupun hidup yang akan datang, bahwa Tuhan sudah kasih kita kemenangan. Makanya kita disebut orang yang lebih daripada pemenang. Kita nggak harus mengalami semuanya itu. Dan ya puji Tuhan banget. Dan ya sudah seharusnya kita bisa bilang seperti Paulus tadi, ya ini loh yang gue pengen tahu. Ini hal yang kayak begini gila banget gitu. Hal-hal yang gila banget, yang sesuatu hal yang tadi yang aku bilang 100% yang nggak mungkin lagi bisa kita harapkan. Tetapi gara-gara ada satu hal yang bisa membangkitkan sesuatu hal yang sudah mati, ini yang kita pengen kenal terus. Gimana sih bisa kayak begini? Dan itulah yang menurut aku kenapa yang ya kita tahu PDP 3 ya yang disebut apa namanya jabatan lah apa sama si Paulus bilang sampah lah semua itu. Semua yang pengen gue kenal cuman mengenal dia gitu ya. Gimana kuasa kebangkitannya sampai dia bilang apa? Menjadi serupa dalam kematiannya supaya gue juga bisa bangkit gitu nanti di antara orang mati ya selanjutnya gitu. Oke. Gitu ya. Ya oke. Ini menarik sekali ya diskusi kita hari ini dari Pak Amos, Pak Wi juga mengenai sekarang kita membahas apa itu Paskah ya. Kita lihat dari sisi Perjanjian Lama, sisi Perjanjian Baru. Tapi yang saya lihat ujung-ujungnya adalah Tuhan yang pegang kendali semua. Ya. Mau terhadap bangsa Israel pun, terhadap sekarang kita yang percaya pun, yang tadi Pak Wi juga jelaskan, di zaman dahulu orang makan daging dan juga membubuhkan darah, tapi sekarang di perjanjian yang baru, pasca kita memakan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang kita imani, supaya itu nanti itu menjadi kunci atau Keselamatan sebagai ya. tanda Ya. untuk kita menjadi orang yang selamat. Dan itu juga kita menerima perjamuan kudus juga menjadi peringatan untuk dia. Seperti dulu perjanjian baru pasca Tuhan memerintahkan harus potong domba apa-apa supaya dirayakan turun-temurun mengingat akan peristiwa ini. Sekarang kita juga perjamuan kudus yang kita makan tubuh dan darah untuk mengingat peristiwa di atas kayu salib, bahwa ada kematian dia, ada kebangkitan. Itu kan yang sekarang kita harapkan ya. Mungkin diskusi kita sampai pada di sini aja. Sungguh menarik pasca kalau misalnya teman-teman mau
lagi, lebih coba baca Alkitab pelan-pelan, melihat secara pelan-pelan kronologis bagaimana peristiwa Paskah di zaman Guru dan juga di zaman yang sekarang. Oke, saya dengan Henry di sini. Saya Amos. Saya Wijaya. Ya, sampai jumpa ketemu lagi di episode berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus Shalom. memberkati. Shalom.